Haleluya. Shalom. Sama-sama katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur karena pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk kita bisa bersama-sama beribadah datang ke tempat ini. Ini bukanlah suatu kunjungan yang biasa-biasa. Tidak seperti ketika Bapak Ibu mungkin mengunjungi teman atau saudara. Tapi kunjungan yang Bapak Ibu lakukan di rumah Tuhan ini adalah suatu kunjungan yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang datang, mereka datang dengan keadaan kondisi tubuh, hati, pikiran tidak fit. Tapi ketika kita mau membuka hati kita buat hadirat Tuhan, pulang dari kunjungan ini, kehidupan Bapak Ibu pasti akan berubah. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari buka hati kita, buka pikiran kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yes, Bapak Ibu, waktu-waktu ini kita sedang terus diajar, dibawa untuk belajar bagaimana sih kita menjadi manusia roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kok manusia roh? Kita ini kan masih manusia jasmani. Hakikat hidup kita itu kita tuh manusia roh, jangan lupa. Ya, amin. Jadi habitat kita yang sebenarnya tuh nggak di sini, Bapak Ibu. Nah, sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Lebih lama nanti, karena itu kenapa kok kita begitu harus getol mengejar. Bagaimana kita bisa selamat, gitu loh. Bagaimana kita bisa lolos dari segala sesuatu yang di dunia ini, ya, dengan terus kita hidup akurat supaya apa? Janji keselamatan itu tidak gagal. Jadi hakikat kita adalah kita ini manusia roh. Sekali lagi, segala sesuatu yang Bapak Ibu kejar, yang Bapak Ibu miliki di dunia ini itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kekekalan nanti. Jadi kalau kita menghabiskan waktu di dunia ini dengan berlelah, capek, waduh, sampai mencucurkan darah dan air mata, saya mau katakan itu tidak akan selamanya bisa kita nikmati. Justru sesuatu yang tidak kelihatan ini loh, yang sedang kita kejar, itulah yang akan menentukan akhir hidup kita. Ada amin? Oleh sebab itu sangat penting. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar. Next. 3 jenis manusia dari sudut pandang rohani. Ternyata manusia itu dibedakan jadi 3 melalui dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang rohani. Kita akan lihat yang pertama, manusia roh. Contohnya Elia dan Henokh. Kenapa dia dikatakan sebagai manusia roh? Karena dia sungguh-sungguh tidak mengalami yang namanya kematian jasmani. Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu pengen nggak? Kita nggak usah mati, nggak usah sakit, nggak usah mati, langsung aja. Ya, tiba-tiba aja, nggak ada gitu di dunia ini. Mau nggak? Kita mau cek deh. Apa sih yang menjadikan Elia dan Henokh ini kok dikatakan dia adalah manusia roh? Buka dulu Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Ya, Kejadian 5 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Apa sih yang menyebabkan Henokh ini disebut sebagai manusia roh? Apa sih kriterianya? Ya, gitu ya. Kejadian 5 ayat 24, demikian firman Tuhan 2-3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, amin. Dia nggak ada lagi, tiba-tiba dia nggak ada, gitu aja. Mungkin istrinya nyari kali ya. Pagi-pagi biasanya Papa Henokh itu keluar minta kopi, gitu ya. Kok nggak keluar, ya? Kayak sapinya rumput oke, nah kambingnya rumput ini ngendi. Aku dilihatnya sudah tidak ada lagi. Wow, ini keren. Kenapa? Henokh hidup bergaul dengan Allah. Apakah kalau Henokh hidup bergaul dengan Allah artinya Henokh tidak berinteraksi dengan orang dunia ini? Henokh tetap berinteraksi dengan orang dunia ini. Buktinya dia punya anak. Henokh punya anak loh, ya, Metusalah. Dan setelah Henokh punya anak Metusalah itu, dia masih hidup 350 tahun lagi. 350 tahun hidup di dunia dengan tanpa melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Dahsyat nggak? Kira-kira orang jahat itu adanya cuma di tahun ini atau tahun dulu sih, Pak? Pembunuh, pencopet, ya, orang-orang jahat itu apakah baru ada ini?
cukup cuman Henok doang yang kehidupannya diangkat oleh Tuhan. Ternyata ada tokoh yang lain. Baca 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ini adalah kisah pengangkatan Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan 2:3. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Wow, ini juga. Dan Bapak Ibu kalau baca seterusnya, orang-orang yang menyaksikan itu sampai dia bilang, kita cari aja deh, jangan-jangan dia diangkat terus dilempar sama Tuhan, kemana gitu. Dan selama 3 hari mereka mencari Elia dan gak ketemu. Ini dahsyat. Apakah Elia tidak pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya? Ini PR ya. Kalau di ibadah minggu kita waktunya gak banyak. Coba nanti di KTB, coba cek. Apakah Elia itu nggak melakukan kesalahan? Apakah hidupnya semulus itu? Kenapa kok sampai akhirnya dia bisa diangkat? Lebih banyak kebaikannya, keilahiannya, atau ketidakakuratannya? Teman-teman, Bapak Ibu yang di KTBR bisa teliti itu. Nah, bisa nanti dibongkar di KTBR supaya kita semua sama-sama belajar. Yang pertama, manusia roh. Contohnya Elia dan Henok yang tidak mengalami kematian secara jasmani. Lalu kriteria yang kedua, jenis manusia menurut Alkitab adalah manusia jiwani atau manusia lahiriah. Contohnya kita baca bareng-bareng Matius 19. Matius 19 ayat 16. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama tahu manusia jiwani itu yang kayak apa loh? Nah, kok ada manusia roh? Ternyata ada manusia jiwani, ada manusia daging. Kita akan baca. Sudah ketemu? Matius 19 ayat 16 sampai 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan 2:3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah aku turuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22, sama-sama perhatikan 23. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang salah dari anak muda ini? Ya, dikatakan kalau kamu mau dapat keselamatan gitu ya, kalau kamu ingin memperoleh keselamatan, kamu harus melakukan perintahku, kan begitu. Dan disebutin perintahnya, Bapak Ibu, udah disebutin dengan lengkap. Apa tuh? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu bilang, "Loh, semua itu sudah aku lakukan." Sama itu seperti jemaat GPI Merican. Amin. Ada yang pernah membunuh? Saya pernah membunuh kecoa, nyamuk. Saya sering membunuh hewan-hewan itu, ya. Ada yang berzina, ada yang suka mencuri. Jemaat GPI Merican sudah memenuhi kriteria ini. Amin. Amin. Tapi kemudian apa lagi? Sudah tuh Tuhan, aku sudah melakukan hukum-hukum-Mu. Aku sudah hidup dengan taat loh.
Oke, kalau begitu. Kalau kamu mau sempurna, Jemaat GPI Berikan mau sempurna. Amin. Amin. Katakan aku mau sempurna di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah semua milikmu. Waduh, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di dunia. Lalu katanya apa tuh? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kalau yang di terjemahan PSI ya, terjemahan sederhana dikatakan, mendengar jawaban Yesus, orang muda itu pergi dengan sedih karena dia sangat kaya dan tidak mau melepas hartanya. Bapak Ibu Jemaat, harta itu enggak hanya berbicara tentang apa yang kau miliki. Berapa sih yang dimiliki Jemaat GPI Merican? Ada di sini yang punya tabungan 1M di rekeningnya, 2M, 3M, ya. Hidup kita sama ya, sederhana aja, betul nggak? Sederhana aja hidup kita. Hidup kita sederhana, tapi kita siap bermurah hati. Amin. Amin. Hidup kita sederhana, cukup semuanya. Kalau kita mau beri, kita mau memberkati, ada. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin, tidak ada. Firman Tuhan mengatakan ini bukan soal harta, Ya. tapi apa yang engkau sukai dalam kehidupanmu yang gak bisa engkau lepas. Apa itu Bapak Ibu? Engkau kecanduan apa? Rokok, pornografi, uang, hal-hal dunia. Seringkali kita mengatakan kita sudah melakukan firman. Aku gak membunuh, aku gak mencuri, aku gak memfitnah, aku tidak berdusta. Tapi kita mata duitan, kita pelit, ya, kita kecanduan, game, HP, rokok, pornografi. Halo, Tuhan mengatakan, kalau jemaat GPI Merican mau sempurna, lepaskan itu. Ya. Bisa? Lepaskan itu, amin. Katakan kiri kananmu, lepaskan itu. Ya, sambil begini, lepaskan itu loh lepaskan. Ya, lepaskan. Ya. Engkau tidak bisa mengampuni, engkau menyimpan dendam, engkau dengki. Lepaskan. Amin. Kalau bicara soal harta, ayat ini gak berlaku untuk jemaat GPI Merican. Ini gak ngomong soal harta. Seringkali kita terbatas pada hukum Taurat, nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri. Tapi dalam kehidupan kita terus mengalir sesuatu yang kotor, yang Tuhan nggak berkenan. Hei, engkau masih manusia jiwani, lahiriah. Engkau masih lahiriah. Sekarang yang kedua, yang ketiga, manusia daging. Kita baca, manusia daging. 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, ada manusia roh, ada manusia jiwani, ada manusia daging. Ini yang seringkali kita sebut ya. Ini yang seringkali kita baca, ini yang seringkali kita katakan. Kamu tuh loh masih kedagingan banget toh orangnya. Gitu ya. Artinya kedagingan itu bukan gemuk ya, karena saya ini gemuk. Jadi saya ini kedagingan juga orangnya. Manusia daging, sudah ketemu? Nah ini agak panjang. Sebetulnya saya lebih suka baca dari versi GIMK, tapi kita akan baca sama-sama dulu dari versi terjemahan baru. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya
mereka itu. Coba, tadi ketika Bapak Ibu sedang membaca, mungkin yang hanya menyimak, ya. Kira-kira dari kriteria itu tadi, ada nggak kita? Masih ada nggak Pak, Bu? Ya, ini kalau yang dari versi BIMK, ya, manusia akan mementingkan dirinya sendiri, tuh, bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua. Ada di sini yang memberontak terhadap orang tua? Ada di sini orang tua yang takut menegur anaknya karena anaknya lebih galak daripada orang tuanya. Ada? Masih ada? Halo? Sebenarnya yang bikin anak durhaka itu bukan anaknya tiba-tiba jadi durhaka, tapi orang tua yang gak tegas sama anak. Ketika anak semakin besar, ketika dia semakin keluar kumisnya kayak Pak Tom sama Pak Nih, tapi ganteng Pak Wen, ya, makin sulit diatur. Kenapa? Dia sudah mulai punya prinsip-prinsipnya sendiri. Tapi ketika masih kecil, masih sekolah, ya banyak sekali orang tua yang nggak mau negur anaknya, nggak mau ribut. Nantilah dia tahu sendiri, nah gitu ya. Atau orang tua baru satu kata aja anaknya, ngeri banget. Ada yang seperti itu kah, Pak Bu? Pak Bu, jangan membuat anak kita jadi anak durhaka dengan kita tidak tegas dan kita berhenti memberikan mereka arahan. Prinsip sih itu. Kalau saya mendidik Ayel saat-saat ini, saya pastikan suara saya lebih keras dari Ayel. Baik itu bersifat nasihat, arahan firman, disiplin, saya pastikan itu. Kenapa? Waktu saya nggak banyak buat mendidik Ayel. Ketika dia udah mulai kuliah, udah mulai pergaulannya luas, makin sulit. Waktu saya untuk menanamkan benih firman, kedisiplinan, nilai-nilai hidup singkat. Jadi kalau ada anak brekele kita biarin, polis gede langsung dewe. Pak, Bu, survei membuktikan. Nah, tidak ada anak yang mudeng dewe. Yang dia mudeng ya apa yang Bapak Ibu perlakukan kepada dia. Semakin Bapak Ibu lemah, semakin kau tidak mau bertindak, ya, takut konflik, takut berantem. Kenapa kok bisa anak kok berantem sama orang tua tuh kok bisa loh? Saya kadang-kadang heran. Kalau ada anak kok berani-beraninya saur manuk sama orang tua, berantem sama orang tua, saya tuh heran. Bagaimana awalnya kita mendidik? Ini loh, firman Tuhan mengatakan memberontak terhadap orang tua tuh disebutkan di sini. Hei anak muda, engkau kalau seperti ini engkau tidak akan dapat bagian kerajaan Allah, meskipun engkau tidak membunuh, meskipun engkau tidak mencuri. Tapi kalau dengan orang tua engkau memberontak. Orang tua jasmani, orang tua rohani sama. Ya, tidak tahu terima kasih, biasa. Ya, orang tuh kalau lagi awal-awal, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan. Akan aku ingat sampai aku masuk kubur. Tapi begitu ada satu masalah kecil aja, hilang itu semua. Tidak akan terekam lagi itu hal-hal yang baik itu. Percayalah, hilang itu semua. Halo, jemaat. Jadilah engkau orang yang tahu terima kasih. Masalah sebesar apapun, kau tidak akan lupa bersyukur sama Tuhan. Amin. Konflik, goncangan apapun, kau tidak akan jadi orang yang lupa bersyukur sama Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekitarmu yang sudah banyak menaburkan benih dalam hidup dan membenci hal-hal rohani. Kalau di terjemahan BIMK itu lebih jelas. Hei, ternyata membenci hal-hal rohani itu juga termasuk dari manusia daging ini loh. Loh kok hal-hal rohani kok dibenci ini karepe? Contohnya apa? Ya, tidak membenci itu adalah suatu keputusan terakhir. Sebelum jadi benci itu ada step-stepnya. Ya, diawali dengan apa? Nggak berminat, nggak tertarik, males. Ya, males, nggak berminat, nyempelek ke halah. Awalnya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh nggak akan langsung misalkan aku nggak mau KTBR, nggak akan langsung aku nggak suka, nggak langsung gitu.
kono, sore-sore oke, ketiban jatah snack barang gantian. Waduh. Hal-hal seperti itu jadi masalah. Anak-anak Tuhan, jemaat GPI Merican, hello. Ya, nggak langsung benci bu. Ibadah tuh nggak langsung nggak ibadah tuh enggak. Seringkali bukan karena orang lain, tapi kita nggak membangun diri kita sendiri. Kita males, kita sakit hati, ya kita berkonflik dengan orang lain, kita punya masalah di rumah, kita nggak bisa melupakan itu. Lama-lama apa? Kita jadi nggak berminat hal-hal rohani. Yang sebelumnya ketika kita dengar lagu-lagu rohani aja baru internet kita udah gelewer, itu kayak udah nggak ada apa-apanya. Mau penyembahan hadirat Tuhan seperti apapun, tidak ada rasanya, tidak bisa mengubah. Apakah yang salah hadirat Tuhan? Apakah yang salah puji-pujian rohani? Yang salah hatimu, 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 hatimu yang tidak kau jagai. Sampai akhirnya kau benci, nggak suka, nggak berminat, nggak suka, gimana sih namanya orang benci? Nggak suka. Padahal sebenarnya benci itu benar-benar cinta loh. Jadi benci sama cinta itu apa ya? Tipis. Di saat kita sudah suka melakukan hal-hal rohani, kita mungkin hujat orang-orang yang deklarasi, kita hujat orang-orang yang bertekun, kita hujat pelayan Tuhan. Di saat yang sama kita tuh mikirin, aduh pelayanan ya, wah bertekun terus ya, wah rajin ya, wah sebenarnya seperti itu. Kenapa kita nggak memilih jalan yang baik aja? Kenapa kita nggak mengikuti hal yang baik aja? Contohnya udah banyak orang-orang yang diberkati oleh karena hal-hal rohani. Ada amin? Amin. Lebih banyak kita diberkati akan hal-hal rohani. Oleh karena hal-hal ilahi, oleh karena ibadah, oleh karena persekutuan, oleh karena kita bertekun, kita lebih banyak diberkati dan dirubah hidup kita. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun. Ada yang masih sulit mengampuni. Ada yang masih suka menyimpan-nyimpan kesalahan. Mereka suka memburuk-burukan nama orang lain. Banyak yang ahli kalau seperti itu ya. Suka memakai kekerasan. Mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat. Angkuh dan tidak berpikir panjang. Hati-hati. Seringkali dalam kehidupan ini kita mengalami masalah, betul? Masalah itu masih ada juga sampai saat ini. Saya pun juga masih ada masalah yang harus saya selesaikan, yang harus saya hadapi. Tapi jangan sampai itu membuat kita tidak berpikir panjang. Jangan biarkan emosi negatif itu membuat kita langsung mengambil keputusan yang salah. Yes. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Berbicara mengenai kesenangan dunia itu bukan soal pergi-pergi, jalan-jalan, belanja. Enggak Bapak Ibu. Kesenangan dunia itu ya menyimpan kesalahan itu kesenangan dunia. Dendam, iri hati itu kesenangan dunia. Menjelek-jelekan nama orang lain itu kesenangan dunia itu. Bergosip, ngerasani uang itu adalah kesenangan dunia. Jadi nggak cuma soal shopping, belanja, barang-barang, no way. Jadi kita harus tahu. Kalau kita dikatakan, tapi kan saya kan nggak suka kesenangan dunia, karena pikiran kita cuma kesenangan dunia itu kan yang belanja-belanja itu loh, yang boros-boros itu loh. Enggak. Kita menyimpan kesalahan orang lain, kita terus ya memikirkan keburukan orang lain, itu juga kesenangan dunia. Dunia senang kayak gitu-gitu. Dunia senang kayak gitu-gitu. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama. Jauhilah orang-orang. Bapak Ibu, manusia roh, manusia jiwani, manusia daging. Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu yang bagian mana? Saya juga menanyakan sama diri saya sendiri loh ini. Saya ada di mana? Apa sih bedanya? Kalau manusia roh jelas ya. Apa bedanya manusia jiwani dan manusia daging? Manusia jiwani dengar firman, tahu firman, tapi dia tidak melakukan semua firman Tuhan. Artinya tidak akurat hidupnya, kurang. Manusia daging dengar firman, tapi tidak mengerti firman dan tidak melakukan firman. Bapak Ibu yang mana? Mari kita renungkan. Ya, Henok, Elia pun nanti kalau Bapak Ibu pelajari,
Elia khususnya yang ditulis dengan lengkap, pernah melakukan kesalahan. Tapi kemudian bukan soal kesalahan itu kok yang menggagalkan rencana Tuhan buat mengangkat dia. Keputusan Elia setelah itu. Amin. Amin. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu mendengar, waduh, coba aku cek lahiriah lah. Nah, weh, coba aku kok cek daging ya. Pak, Bu, ini jam 8 kurang 5 menit. Anggaplah yang lahiriah dan duniawi itu tadi ya, 1 menit yang lalu. Detik ini ambil keputusan. Jadilah manusia. Amin. Jangan diulangi lagi Pak Bu. Jangan kerjakan lagi tadi yang saya jelaskan tentang apa itu manusia jiwani, tentang apa itu manusia daging. Detik ini. Detik ini ambil keputusan. Stop. Maju. Kerjakan ini. Manusia roh. Amin. 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 Yes. Kejar itu. Artinya apa? Selalu ada kesempatan. Kalau kita mau. Tapi jangan menganggap sepi segala bentuk kemurahan Tuhan. Selama kita masih di dunia ini, kita masih akan terus merasakan yang namanya hukum tabur dan tuai. Apa yang kita lakukan di masa lalu akan kita tuai. Tapi setidaknya kalau kita berjalan sama Tuhan, kan kita nggak sendirian. Ya toh, ditolong sama Tuhan dan sudah tidak lagi berlipat-lipat karena sudah stop. Sebab jemaat GPI Merican di sesi 1 ini, detik ini juga sudah mengambil keputusan tidak mau lagi. Kayak gitu loh. Artinya semuanya hanya stop di sini Bu. Detik ini sudah berhenti, stop. Selanjutnya, waktu kita akan kita isi terus dengan hal-hal yang ilahi dan yang hal rohani. Kita akan berusaha Bu, akurat. Nggak cuma kita dengar firman Bu, Pak. Nggak cuma kita mengerti firman, enggak. Jangan kita menimbang-nimbang. Firman Tuhan apa? Kerjakan itu. Sama seperti pin. Boleh nggak kalau pin itu keliru 1 huruf? Nggak bisa lah masuk ya. Pin sidik jari aja ini. Kalau pakai HP begini, biometrik, tiba-tiba ini kelading loh. Lah nggak bisa. Harus akurat. Manusia jiwani ini sebenarnya kurang sedikit lagi loh. Ya, hanya kurang sedikit lagi untuk menjadi sempurna. Dia harus perlu hanya melepaskan aja kesenangan-kesenangan hal-hal dunia dalam dirinya. Bukan hanya soal harta kekayaan, tapi tentang hobi, selera, kecanduan-kecanduan yang masih ada. Lepaskan, dia akan sempurna. Haleluya. Next. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus kita ketahui. Prinsipnya jelas. Ya, kalau tadi kita sudah melihat ada 3 jenis manusia menurut sudut pandang Alkitab. Dan kita semua sudah mengambil keputusan kalau kita ini manusia Allah semua ya. Amin ya. Amin. Nah, kita juga harus tahu nih, prinsip dasarnya harus kita ngerti. Kenapa sih ini semua terjadi? Loh Tuhan, kalau Tuhan itu mau kita semua jemaat GPI Merican itu masuk surga. Halo Bu, ya nggak usah ada roh kedagingan toh, ngono toh. Bu, ya wes toh Tuhan, orang salah roh kedagingan, orang salah roh dunia. Jadi kita tuh biar hidupnya tuh indah-indah saja, baik-baik saja. Ada prinsip dasar yang harus kita ketahui. Galatia 5 ayat 17, mari kita buka Alkitab kita. Galatia 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini yang harus kita tahu, Bapak Ibu Jemaat. Jadi meskipun di dunia ini dalam perjalanan kita untuk kita meraih anugerah keselamatan, untuk kita mengikut Tuhan, memang nggak semulus itu. Tapi kita sudah diberitahu, ini loh, nanti kamu akan menghadapi yang namanya keinginan roh dan keinginan daging atau keinginan lahiriah. Dari sini kita harusnya sudah bisa membedakan bahwa itu memang benar-benar tidak bisa berjalan bersama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengatakan, saya kan cuma sedikit aja, masih kedagingan saya. Gitu. Saya semuanya sudah kok.
Gak bisa. Bapak Ibu dikatakan harus sempurna. Jelas. Keinginan roh dan keinginan daging tidak akan pernah sejalan. Makanya keluar tadi jenis-jenis manusia tadi keluar. Kita bisa menilai keadaan zaman ini. Pasangan kita, anak kita, keluarga kita, mantu kita, orang tua kita itu termasuk manusia yang jenis apa? Kita ini juga termasuk yang seperti apa? Lalu hal-hal apa yang harus kita lakukan itu kita jadi ngerti. Jadi kita juga tahu mengambil keputusan. Siapakah orang-orang yang perlu kita gauli? Ya, kita memang masih bekerja. Bang Daniel, Mas Fian, Ibu Ida, ini kerja terus setiap hari ketemu orang, gak seagama ya Bu? Gak seagama. Tapi itulah, kan tahu, kita harus ngerti membedakan. Apakah kalau kita bergaul terus harus terus kita bergaul dan sama seperti dia? Enggak dong. Kan sudah diperlengkapi dengan firman. Ya, artinya pergaulan seperti apapun, jam kerja yang shift-shift lembur-lembur itu tidak akan membuat kita serupa dengan dunia ini. Itu loh. Seringkali kita beralasan, lah gimana lagi pergaulannya, lagi sekolah seperti itu kok Kak, di kampus seperti itu kok Kak, di kerjaan seperti itu kok Kak, gimana lagi? Gitu. Ya, seringkali kita juga banyak kali menyerap hal-hal yang duniawi tanpa kita sadari. Seperti misalnya dunia ini sekarang ya perkataan yang jir-jir-jir itu udah biasa ya. Kayaknya saya sampai heran melihat anak-anak SD itu. Saya pikir disarapi apa tuh jadi. Loh esok-esok burung-burung kok wes jarjir-jarjir. Itu kita tahu loh kalau itu nggak bagus, bener nggak Pak Bu? Tapi kita ngomong loh. Halo. Kita ngomong loh. Orang kita bilang, ya ampun enak banget. Lucu ya, saya tuh heran. Kenapa hal-hal yang enak kok dia malah belakangnya ada kata-kata jelek-jelek. Aduh enak banget, praise God. Kan gitu harusnya. Orang Kristen, halo orang Kristen. Wah enak banget, haleluya. Berani gak Pak nih bilang gitu Pak nih? Wow, saya kan gak Inggris saya Pak. Wah enak banget Miami, praise God. Waduh, nggak tahu dia. Ya, terus kita bilang, so nggak bisa tiap hari dengar sih Kak orang ngomong kayak gitu, jadi nggak sengaja. Nggak sengaja. Halo, berseberangan tidak akan pernah sejalan. Jadi intinya sekali aja kita kecemplung, ya udah kita masuk, kita nggak bisa bilang aku di tengah-tengah antara manusia roh dengan manusia lahiriah. Ntar gini. Pak, gimana? Ambil keputusan. Ya, di terjemahan yang lain juga bagus tuh, lebih jelas. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat. Pak Bu, saya ketawa waktu baca ini. Bener. Loh, kok gini banget sih? Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat. Sekali lagi, hal jahat itu bukan membunuh, mencuri, bukan hanya itu. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Kita dengan sendiri senang, ternyata saya ketawa ya sambil nangis campur itu. Ampuni aku Tuhan. Ada seperti itu dalam hati kita. Ketika kita mungkin terpojok, tertekan, yang muncul seringkali bukan Roh Kudus dulu, nggak terima dulu, amin, marah dulu, emosi dulu, sakit hati dulu. Itu yang sering terjadi. Tapi ketika ada Roh Kudus, itu yang membedakan. Jadi hal-hal yang jahat itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu, gak usah ditambahin pakai alasan pergaulan, gak usah ditambahin pakai alasan itu karena literasi sosial media. Gak usah. Dalam diri kita tuh ada kejahatan kok, yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Bangun doa, capek, males. Deklarasi, gak
usah lah. Bukan deklarasi orang pokok. Gak sampai melu-melu ya nih, membuat tren sendiri. Ya, kedua kekuatan di dalam diri kita selalu berperang untuk menguasai kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari dua hal itu. Makanya ketika yang muncul dalam kehidupanmu adalah hal-hal yang ilahi, wow, pasti Roh Kudus menang. Ya. Amin. Tapi kalau yang muncul dalam kehidupanmu hal-hal dunia, hal-hal lahir, sudah bisa dipastikan kau sudah kalah. Karena kau membiarkan kok hal yang jahat itu menguasai hidup kita. Hal yang jahat itu, hati-hati, hati-hati. Next. Nah, konflik keinginan roh dan keinginan daging itu sebenarnya sudah dituliskan di dalam Alkitab jauh-jauh hari. Jadi saya bilang tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya ada maksudnya Tuhan. Nah, coba kita akan baca Kejadian 25. Ayat 22, 23. Ini loh Pak Ibu, cikal bakal. Nah, cikal bakal pertama-tamanya awalnya kenapa bisa ada keinginan roh dan keinginan daging itu? Ya, memang sekali lagi Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, tidak ada sesuatu yang putus dari benang merah yang Tuhan ciptakan. Kita baca ya, Kejadian 25 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 2-3. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Bapak Ibu, jadi Esau dan Yakub itu adalah gambaran roh dunia dan roh Allah, ya, roh kebenaran. Kalau kita mau pelajari Alkitab, pada akhirnya Yakub kan dikasih nama apa? Israel. Yes, Israel. Tapi dia masih Israel yang jasmania, lahiriah. Tapi kita sebagai umat tebusan, memang kita ada darahnya. Yakub juga ini ceritanya. Kalau menurut Alkitab, kita tuh anak cucu Yakub juga. Dari Yakub turun-turun Abraham. Nah, kan kita kan bapak anaknya Pak Abraham kan? Abraham. Nah, senang dia disebut namanya. Ya. Tapi setelah masa penebusan, kita dirubah. Kita udah bukan Israel jasmani lagi, tapi kita disebut sebagai Israel rohani. Amin. Karena kita sudah ditebus. Nah, Israel rohani inilah yang akan menggenapi ini loh yang dikatakan, ya. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Esau meskipun dia tua, akhirnya dia jadi hamba kan? Kuat loh Esau itu. Sama seperti roh dunia loh, kuat. Esau tuh mengejar Yakub sampai luar biasa. Yakub itu bisa akhirnya dia hidup tenang ya karena anugerah Tuhan. Karena memang sejak awal Tuhan sudah merencanakan itu. Perhatikan ayat 23b ya tadi ya. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Ini adalah nubuatan, ini adalah firman Tuhan. Jelas Israel rohani pasti menang melawan daging. Pasti kita menang, sudah ditetapkan. Meskipun sulit, meskipun berat, bayar harganya banyak, tapi sudah ditetapkan Pak Bu. Yakub akhirnya menang, Israel menang, Bapak Ibu akhirnya menang. Jadi jangan kalah, jangan kalah dong. Ya, jangan kalah Bapak Ibu, jangan mau, ya, mau aku kalah. Guru perkara ngene ya kok, ya. Hanya perkara satu kelinting rokok aja kok aku kalah. Mohon. Apalagi yang membuat kita kalah? Satu video porno 3
3 detik, 3 menit aja kalah. Orang ngelengi, hidupmu tuh ditebus dengan darah yang mahal loh. Apalagi hal-hal dunia apa dalam hidup kita yang makser, tapi loh, ngomong makser malah di rumah udah tahu dia diri tuh mau menggoda-goda. Udah biar lewat, jangan dipertahankan. Ngapain kita pikirin terus hal-hal yang jelek-jelek itu loh? Ngapain? Pikiran buruk, hal-hal yang jelek ngapain? Nah, Israel rohani harus menang. Bapak Ibu sudah ditetapkan untuk menang. Artinya tadi di awal sudah mengambil keputusan sebagai manusia, amin. Ya klop, berarti klop. Firman Tuhan sudah mengklopkan ini. Memang kita adalah manusia roh dan kita sudah ditakdirkan menang atas roh keyakinan. Next. Bagaimana kita bisa menjadi Israel rohani? Bapak Ibu catat ayatnya ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Galatia 5 ayat 6. Di situ dikatakan, yang pertama, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Memberikan akses kepada pekerjaan roh dan firman dalam kehidupanmu lebih banyak dari hal-hal dunia. Nah, lebih banyak itu artinya bukan terus sedino-dino aku kan mau Alkitab toh Mbak Wit. Aku sedino kan berdoa. Enggak. Ya, melibatkan roh Allah, memberikan akses. Hal yang kita lakukan sebentar tok di pagi hari. Di awal hidup kita, di awal kita menjalani. Yang pertama itu, hiduplah oleh roh. Yang kedua, ya, Kolose 2 ayat 7 nanti dibuka. Kita masing-masing harus memiliki tanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab rohani secara pribadi. Sadarilah pertempuran peperangan ini tidak bisa diwakilkan. Halo? Ya. Wes ben sik, bojoku wes bertekun kok ben bojoku wes yang ngramuni. Aku tak ngene sih. Enggak bisa, Pak Bu. Enggak bisa. Harus dua-duanya, Pak Bu. Yang satu setia, satu juga setia, Pak. Karena kalau salah satu enggak setia, engkau marahin masalah, Pak. Sing setia ki kecipratan aku. Ya? Orang-orang yang setia seringkali kecipratan aku karena ketidaksetiaan orang-orang di sekitarnya. Untung orang-orang yang setia ini sudah terus membangun manusia. Jadi meskipun kecipratan aku, oh terima kasih Tuhan, apa-apa, tak doakan terus. Aku harus menengahnya loh Tuhan. Ijik kesenggol-senggol, enggak apa-apa. Untuk menambah kapasitas kita. Kan kalau bisa jangan Pak, bener nggak? Kalau bisa kan dua-duanya beriringan, bersama-sama. Setiap pribadi memiliki tanggung jawab rohani sendiri-sendiri. Bapak Ibu mau ibadah, jangan tergantung Pak sama istri atau suaminya. Nek bojone ora gelem ibadah, mangkat dhewe Pak. Berangkat dulu. Karena ketika ada masalah, engkau tetap beribadah. Loh, jangan-jangan pertolongan itu di ibadah Pak. Kau akan sembuh, kau akan bebas, kau akan dipulihkan. Tapi kalau belum kita sudah menyerah dulu, apa yang akan kita hadapi? Setiap pribadi punya tanggung jawab masing-masing. Katakan tanggung jawab masing-masing. Ada yang istri atau suaminya ikut, dilihat dewe-dewe loh Pak nih, dewe-dewe loh Bu dewe-dewe loh ya. Oh, aja yang ngabut-ngabuti langkahku. Aku ini wis tenanan. Aku tuh selalu mendoakan kamu Pak Bu Neng gitu ya, Neng gitu. Nanti habis ini bertobat. Yes. Roma 15 ayat 14, saling menasehati. Bapak Ibu semua nanti baca, keren ayatnya. Kita semua sudah diberikan bekal firman Allah, dan kita semua sudah ditanamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, pasti. Pak Eko itu meskipun wajahnya garang, hatinya lembut. Saya selalu mengantar itu sama Bu Ana. Jauh sebelum Pak Eko datang ke sini lagi loh, karena dulu pernah cuti ya Pak Eko, cuti melahirkan dan membesarkan anak. Saya bilang sama Bu Ana, kalau saya pas datang ke sana, Bu, suamimu tuh harinya lembut nih.
Padahal mungkin bojone Saya selalu katakan itu, Bu, Pak Eko ini hatinya lembut. Saya bilang gitu. Nanti lihatlah suatu saat. Ya, nah, dia kan gitu kalau ngomong ya, kayak gitu. Lah sing namudeng kasar toh. Saya udah hafal sama dia. Setiap kita diperlengkapi dengan firman dan hal-hal yang baik. Amin. Itu artinya kita bisa membangun orang lain. Melalui hidup kita bisa mengalirkan hal yang baik, menasehati, membangun dan menguatkan orang lain. Ya. Ini penting. Jadi kita masing-masing jelas hidup dipimpin roh. Caranya piye? Cuma satu. Kalau Bapak Ibu nggak pernah bertekun, nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, ngomong mak seret, ya angel sih. Sekarang usahakan jangan begitu, sungguh-sungguh. Ya, sebentar aja. Sebentar aja. 24 jam paling 10 menit. Hidup dalam roh. Memiliki tanggung jawab secara pribadi masing-masing. Gak ono iki pangkon-pangkonan ono. Yang Inggris orang pangku-pangkonan loh ya. Tante ini mangku pak toh? Enggak. Saya di pangku-pangkonan, enggak, saya gak di pangku. Saya duduk sendiri. Orang pangkon-pangkonan ya Pak Eko ya. Ya Pak Sem ya. Kalau pangkon-pangkonan, dewe-dewe. Tanggung jawab pribadi harus. Karena kalau nggak seperti itu nanti kalau ada apa-apa kita nggak bisa mengendalikan diri. Harus punya tanggung jawab pribadi masing-masing. Ketika ada sesuatu hal, konflik, masalah, hidup kita tuh masing-masing sudah kuat di dalam firman. Tidak akan goncang, tidak akan tanggal. Kayak untu ya tanggal. Ya. Dan apa? Saling menasehati. Bahkan bagian saling menasehati ini pun, kenapa saya taruh di terakhir? Sebab kalau orang-orang belum punya tanggung jawab rohani secara pribadi, artinya dia tidak ada kedekatan dengan Bapa. Orang iso dinasehati, orang iso Pak Bu, nesu, ditegur nesu, dinasehati nesu. Makanya saya terakhir, nesu. Padahal jelas-jelas hal yang baik, gak terima. Karena apa? Ini loh, tanggung jawab rohani secara pribadinya belum ada. Amin. Saya nanti musik masuk ke depan. Singar. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hidup dipimpin roh, tanggung jawab kita semua. Pribadi lepas pribadi. Secara korporat, Bapak Gembala, hamba Tuhan terus membimbing kita, mengarahkan kita. Tapi kalau secara pribadi kita tidak mengambil keputusan, kau akan jatuh bangun terus. Dan kau hanya akan terus berdiri berhenti di satu titik, sakit hati terus, tersinggung terus,